Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Kota Malang Selasa 31 Januari 2023 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang atas rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Layak Anak. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rapat paripurna ini dengan berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang Hormat dan hadirin yang berbahagia, menurut data hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan dari 45 orang, hadir sebanyak 39 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini sah untuk dilaksanakan. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Wabillahiminastu manusia. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi pada Ranperda tentang Kota Layak Anak pada hari ini Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 tepat pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang atas rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Layak Anak dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, dan seluruh kepala UPD dan BUMD di Pemkot Malang. Dan tugas-tugas kedinasan UPD, dan pada saat ini kita akan melaksanakan paripurna penyampaian jawaban Wali Kota terkait dengan Ranperda Kota Layak Anak. Namun sebelum rapat paripurna ini saya lanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan pada rapat paripurna Dewan yang Hormat ini bahwa rapat paripurna kita ada dua agenda. Yang pertama adalah penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi tentang Ranperda tentang Kota Layak Anak. Yang kedua, tanggapan balik fraksi. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya, marilah Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Diana Kartika. Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko untuk menyampaikan jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang atas Ranperda Kota Layak Anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dalam penyampaian jawaban dari Wali Kota Malang ini, terdapat 34 pertanyaan yang disampaikan oleh 6 fraksi. Berhasil dijawab oleh Wali Kota Malang yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Malang. Atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang Kota Layak Anak. Atas pertanyaan dan saran yang disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan dan saran fraksi-fraksi DPRD selengkapnya sebagai berikut. 1.
Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan dan fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia terkait jumlah penyandang masalah kesejahteraan masyarakat. Artinya pemerintah Kota Malang harus bisa membereskan pekerjaan rumah berkaitan dengan permasalahan anak di Kota Malang. Dari perihal yang elementer seperti ini, lalu apa yang sudah dikerjakan pemerintah Kota Malang melalui OPD terkait dalam membangun suaka perlindungan anak di Kota Malang? Dapat dijelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan perlindungan anak di Kota Malang melalui Dinas Sosial P3AP 2KB telah melakukan: A. Telah membentuk unit pelayanan konseling pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. B. Bekerja sama dengan kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, lembaga pemerhati perlindungan anak dalam rangka perlindungan anak. C. Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan. D. Membentuk forum anak di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan sebagai pelopor dan pelapor. 2. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan dan fraksi Partai Gerindra terkait secara institusional kelembagaan dengan modal bagaimana yang sedang atau akan dipersiapkan pemerintah Kota Malang dalam membangun kota layak anak. Sebab angka kekerasan seksual pada anak berjumlah 35 orang sepanjang tahun 2022 berdasarkan keterangan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak UPPA Satreskrim Polres Malang. Dapat dijelaskan bahwa untuk usaha perlindungan anak dilakukan dengan membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dan membentuk satuan tugas perlindungan perempuan dan anak di tingkat kota. 3. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia terkait dari 5 kecamatan, berapa persen sudah dibangun atau rencana yang akan membangun fasilitas publik yang berorientasi ramah anak, mengingat angka penculikan anak di tahun 2020 mencapai 20 orang. Dapat dijelaskan bahwa pembangunan fasilitas publik yang berorientasi ramah anak disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 4. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan, fraksi PKS, dan fraksi Partai Golkar terkait bagaimana cara pemerintah Kota Malang memenuhi 31 indikator kota layak anak atau KLA dalam kebijakan praktisnya supaya kebijakan ini menjadi prioritas pembangunan, bukan sekedar formalitas kebijakan. Dapat dijelaskan bahwa upaya pengembangan kota layak anak di Kota Malang: A. Menyusun rencana aksi daerah kota layak anak. B. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan kota layak anak. C. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rencana aksi daerah kota layak anak. D. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rencana aksi daerah kota layak anak. 5. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan terkait cara pemerintah Kota Malang untuk mendukung kota layak anak dan upaya pemenuhan hak-hak anak. Dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung kota layak anak dan upaya pemenuhan hak anak telah dilakukan: A. Rapat koordinasi rutin dengan gugus tugas kota layak anak setiap semester untuk pemenuhan di setiap indikator kota layak anak. B. Pemantauan indikator dilakukan setiap semester melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gugus tugas kota layak anak di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. 6. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan terkait kebijakan pemerintah Kota Malang
dalam upaya meningkatkan kualitas parenting pada saat anak berada di sekolah maupun di rumah, dan membina masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, bersih, aman, dan nyaman. Dapat dijelaskan bahwa untuk menciptakan kualitas parenting, A. Membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. B. Pusat pembelajaran keluarga. C. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. D. Terbentuknya sekolah ramah anak di sekolah negeri. 7. Menjawab pertanyaan fraksi PD Perjuangan terkait dengan potensi angka putus sekolah di kota pendidikan tergolong tinggi jika dikaitkan dengan semangat kota layak anak. Dapat dijelaskan bahwa penyebab anak putus sekolah bisa terjadi karena berbagai faktor. Bisa dikarenakan ingin bekerja membantu orang tuanya, namun anak yang putus sekolah bisa mengikuti kejar paket A. Demikian juga ijazah SMP didapat dengan mengikuti kejar paket B dan SMA dari kejar paket C. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Partai Golkar dan fraksi Partai Gerindra dalam merumuskan Ranperda Kota Layak Anak di Kota Malang, apa langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang untuk menyiapkan Kota Layak Anak ini? Dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah penyusunan dan perumusan Ranperda Kota Layak Anak telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dengan Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang penyusunan produk hukum daerah. 19. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Partai Gerindra terkait hak sipil. Sejauh mana pemerintah Kota Malang dalam mengatur hak sipil dan kebebasannya, termasuk hak perlindungan khusus di dalam Kota Layak Anak ini? Dapat dijelaskan bahwa terkait pemenuhan hak sipil dalam rancangan peraturan daerah ini telah dijelaskan dalam pasal 12 Ranperda Kota Layak Anak ini. 20. Menjawab pertanyaan fraksi PKS terkait pemerintah Kota Malang wajib memberikan perlindungan dan pencegahan anak dari tindak kriminalitas, eksploitasi, dan pembodohan dalam pencegahan pergaulan bebas pada anak, tindak kriminalitas anak, serta tayangan dan media yang dapat merusak mental anak. Menjawab pertanyaan fraksi Partai PKS dan fraksi Partai Golkar terkait adanya Kota Layak Anak di era sekolah penggerak dan merdeka belajar, tentu impian dan potensi yang dimiliki anak akan berkembang optimal. Bagaimana langkah mengoptimalkan potensi anak? Dapat dijelaskan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk belajar, tumbuh, dan menjadi orang sukses. Langkah-langkah mengembangkan potensi anak: A. Membangun keterampilan dan pengetahuan yang ada. B. Memberikan motivasi intrinsik. C. Menetapkan tujuan dan sasaran. D. Mengajarkan mindset berkembang. E. Membangun pola pikir positif. F. Melibatkan orang tua. G. Memberikan layanan konseling dan ekstra kurikuler. 25. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait Ranperda Kota Layak Anak ini sudah cukup mengatur dan mengakomodasi potensi dan kearifan lokal Kota Malang. Dapat dijelaskan bahwa kearifan lokal dalam Ranperda ini termuat dalam pasal 19 Rancangan Peraturan Daerah Kota Layak Anak. 26. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait dalam mewujudkan Kota Layak Anak diperlukan adanya komitmen penerapan konsep Kota Layak Anak dan sasaran yang ingin dicapai. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan peta jalan atau roadmap target sasaran yang hendak dicapai dengan ditetapkannya peraturan Kota Layak Anak ini, peraturan daerah Kota Layak Anak ini. Dapat dijelaskan bahwa peta jalan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya perda ini sebagaimana tercantum
dalam pasal 20 Rancangan Peraturan Daerah Kota Layak Anak. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait A. Sejauh mana fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang dalam pembentukan forum anak? B. Bagaimana mekanisme pembentukan forum anak? Dapat dijelaskan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota dalam pembentukan forum anak dilakukan melalui perangkat daerah pengampu urusan anak dengan mekanisme lebih lanjut diatur dalam peraturan wali kota. 29. Menjawab pertanyaan fraksi Gerindra dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia terkait fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia terkait seberapa banyak data penyandang disabilitas di Kota Malang dan bagaimana langkah konkret dan atau nyata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terutama bagi penyandang disabilitas dari keluarga yang tidak mampu. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang memfasilitasi anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya dan muslimah anak di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Terkait lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kota Malang tentang Kota Layak Anak. Dalam draft yang diterima utamanya dalam konsideran belum mencantumkan undang-undang yang sudah terbaru dan masih menggunakan undang-undang yang lama sebagai dasar hukum. Menurut fraksi Damai Demokrasi Indonesia, DPRD Kota Malang, lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur beberapa hal yang mendasar dan filosofis terhadap penyusunan sebuah aturan perundang-undangan dalam hal ini Raperda. Menjawab pertanyaan fraksi Damai Demokrasi Indonesia terkait dampak adanya Perda Kota Layak Anak tersebut di masa mendatang. Berdasarkan kajian yang ada dalam naskah akademik, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya peraturan daerah tentang Kota Layak Anak ini, maka akan mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hak-hak dasar anak terpenuhi. Hak-hak dasar anak terpenuhi. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Bapak Dewan Hadirin yang terhormat, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan dan saran yang terangkum dalam pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pada tanggal 18 Januari tahun 2023. Semoga jawaban saya ini dapat memenuhi harapan anggota Dewan yang terhormat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Malang 31 Januari tahun 2023. Wali Kota Malang Haji Suryati. Terima kasih. Terhadap jawaban Wali Kota Malang tadi yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah dari masing-masing fraksi masih akan menyampaikan tanggapan balik? Saya ada, Pak Ketua. Izin ketua fraksi. Monggo, Bu Iswari, izinkan. Silakan. Selain menjawab 34 pertanyaan, para anggota Dewan dari 6 fraksi di DPRD Kota Malang langsung memberikan tanggapan atas jawaban dari Wali Kota Malang. Setelah penyampaian jawaban dari Wali Kota Malang, DPRD Kota Malang kemudian langsung membentuk pansus untuk melakukan pembahasan lebih dalam Raperda Kota Layak Anak. Itu bahasa kelut, kalau kita kelut itu remponan sakit-sakit dikasih tahu. Ini tidak pada tempatnya.
Saya khawatir karena kursi taman ini sangat dibutuhkan di sana dan menambah keindahan juga manfaatnya banyak. Saya khawatir ada ide untuk memindahkan kursi taman. Sebetulnya tidak demikian. Dulu kita ini mempunyai polisi taman. Nah, saya lihat di akhir-akhir ini polisi taman itu sudah tidak ada lagi. Untuk itu mohon ini dijadikan solusi. Jangan lumbungnya yang dibakar, tetapi diantisipasi dengan polisi taman. Itu yang pertama. Menanggapi daripada masukan saran yang disampaikan oleh Pak Arif terkait dengan posisi taman yang ada di beberapa kawasan yang dijadikan tempat untuk kegiatan yang kurang tepat. Kemarin langsung dilakukan penertiban langsung. Yang kedua, pengawasan lebih intens, jadi jangan sampai ada kosong jeda terus dilakukan patroli. Dan penerangan jalan di kawasan-kawasan tertentu khususnya yang sering dipakai untuk yang tidak tepat itu akan semakin diterangkan. Selanjutnya terhadap masukan saran kami bisa menerima kaitan dengan hal itu. Yang kedua kaitan dengan alun-alun merdeka. Tidak saja alun-alun merdeka, tapi insya Allah di tahun 2023 ini taman kota dan alun-alun yang ada insya Allah akan ada pembangunan untuk mempercantik atau menambah lampu penerangan sehingga betul-betul aman bagi anak-anak yang bermain dan sedang berkunjung baik anak Malang maupun datang dari luar kota. Terima kasih atas masukannya dan mohon dukungan supaya program yang sudah dicanangkan baik melalui APBD maupun pihak-pihak terkait dengan pihak ketiga yang ingin berperan serta di taman dan di alun-alun itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau enggak ada Bu Eka mau menyampaikan, silakan. Terima kasih sebagai pimpinan dapat disampaikan bahwa telah dilakukan kegiatan trauma healing oleh tim terpadu peduli korban kanjuruhan. Masukan awali terhadap pemerintah Kota Malang bahwa trauma healing ini hanya untuk kejiwaan, hanya jiwanya saja. Padahal mereka itu perlu pakaian, anak-anak itu perlu pendidikan, dan mereka juga perlu makan. Sehingga kami berharap untuk anak-anak ini di Quran juga disuruh anak-anak yatim hendaknya Pemkot harus hadir di situ. Dengan adanya perda ramah anak, kota layak anak, maka anak yatim utamakan. Kedua, termasuk korban kanjuruhan diharapkan juga begitu. Jadi kalau trauma healing, mohon maaf, anaknya ini ada di rumah, tapi orang tuanya suami istri meninggal dunia. Maka ini perlu dibantu apa? Iya, finansial artinya pendidikannya dijamin, harapannya juga makan, dan kemudian karena ini yatim, apalagi yatimnya itu suami istri meninggal dunia, untuk Pemkot yatim. Terima kasih, Bina. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat dari fraksi PKS. Sebetulnya yang sudah disampaikan tadi sudah dilakukan. Cuma kebetulan jawabnya di Kota Malang. Langkah-langkah membantu daripada kebutuhan anak yatim langsung sudah dilakukan, masuk pendidikan dan kesehatan. Jadi kami terima kasih ini tangan Pak. DPRD Kota Malang juga mentargetkan dalam waktu dekat Pansus Ranperda Kota Layak Anak melakukan pembahasan dan segera mensahkan menjadi Perda Kota Layak Anak. Simon Alfredo melaporkan. Ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan menutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Kota Layak Anak pada hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 tepat pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya menyatakan ditutup. Tanggal 31 ini waktunya Pak Wali menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi dan
semuanya sudah dijawab. 34 pertanyaan semuanya sudah dijawab, walaupun ada penambahan-penambahan, dan semua tahu itu yang disarankan oleh Pak Arif maupun Pak Rohmat, termasuk juga Pak Ketua Dewan. Pada dasarnya kita sudah melakukan, ya, tinggal bagaimana mengoptimalkan kembali, jangan sampai lengah sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak, termasuk hal-hal yang tidak senonoh yang terjadi tadi di fungsi taman itu. Nah, selanjutnya kalau ada hal yang kurang jelas, kurang ingin didalami, gitu, DPRD hari ini rupanya membentuk pansus, ya, dan pemerintah Kota Malang siap untuk dilaksanakan rapat-rapat dengan beberapa kerja supaya Perda tentang kota layak ini betul-betul aplikatif, betul-betul bisa diaplikasikan di lapangan dan mampu mewujudkan Malang layak sebagai kota layak. Pak, ini kan lagi marak penculikan nih. Tanggapan dari Pak Wali sendiri dengan adanya penculikan seperti apa? Ya, jadi kita ini ada poin penilaian kota layak anak setiap tahun. Terakhir dinilai pada posisi 80,4%. Satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kota adalah regulasi. Perda kota layak anaknya berbeda. Nah, terkait dengan masalah penculikan, justru dibahasnya perda ini, diundangkannya perda ini dalam rangka untuk menjamin keamanan anak-anak supaya tidak kena penculikan. Nah, tidak saja penculikan, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, payung hukum perda ini sekarang dibahas. Walaupun kita sudah mendapatkan penilaian seperti itu setiap tahun, dari 70 tahun 2021, sekarang di tahun 2022 dengan 80,4, ya. Sehingga pada prinsipnya regulasinya ada yang mengatur hak dan tanggung jawab yang ada di dalam kota ini, termasuk keikutsertaan daripada pemerhati anak supaya sama-sama, ya, menjaga, sama-sama untuk menciptakan daripada Malang sebagai kota layak. Karena kalau pemerintah sudah tidak cukup, makanya mesti harus diatur semuanya terlibat. Ya, kalangan akademisi, saya sebut tadi, kalangan pengusaha, aparat penegak hukum, semuanya termasuk lembaga pengadilan. Di mana saya melihat jawaban-jawabannya lebih banyak pada garis besar. Tapi memang itu hal wajar karena tidak mungkin dijawab mendetail di fraksi dalam paripurna. Ini bagian dari proses yang harus kita lalui. Setelah ini kita akan membentuk pansus, kami langsung menindaklanjuti. Pansus nanti akan dipimpin oleh PDI Perjuangan, Mas Iwan Mahendra, hasil kesepakatan dengan rapat pimpinan dan pimpinan fraksi sudah terbentuk pansusnya, pimpinannya sudah terbentuk. Hari ini kita sahkan di paripurna, segera akan menjadwal untuk mempertajam tentang Ranperda Kota Layak. Karena apa? Situasi dan kondisinya kita sering hanya melihat pada aturan-aturan yang sifatnya untuk umum, tapi kita lupa pada generasi muda, terutama anak-anak, ya, penerus perjuangan kita ke depan. Tadi beberapa disampaikan juga terkait bahan taman kan ada hubungannya dengan pendidikan dasar anak juga. Nah, ini akan kita perdalam lagi. Kalau sanksi-sanksi yang lain saya rasa lebih banyak pada asas kepatutan kewajaran di Ranperda ini. Pidana tetap akan kita libatkan di pihak Polresta. Ya. Sepertinya Ketua Dewan kesel, sehingga minta komisi memanggil Satpol. Iya, kita melihat memang terjadi pembiaran. Saya di depan mata pernah melihat langsung bagaimana ada Satpol PP, tapi gerombolan-gerombolan seperti itu ala tidak layak juga sering terjadi seperti itu. Kami justru akan mengkaji lebih dalam apakah perlu dihilangkan saja kursi itu daripada tidak ada manfaatnya, karena kita melihat ternyata kan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, tidak senonoh. Kalau hanya untuk kota Malang ini kan kota dingin buat jagongan biasa. Yang umum di pandangan kita kan ada api-apian, ini sudah tidak. Malah dibuat kayak untuk berpasang-pasangan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita antisipasi itu. Kapan akan manggil, Pak? Besok sudah saya suruh panggil karena kita sudah minta dari Pak Nurmala, sudah saya siapkan, Pak Zul sudah saya suruh manggil.
Apalagi kebetulan tadi kok nggak hadir. Kalau tadi ini hadir, kami akan langsung hearing itu untuk memberikan apa langkah yang dilakukan. Karena polisi taman itu sebenarnya ada, anggaran TPOK itu ada. Kenapa tidak dititik beratkan di Ijen? Itu yang kita inginkan.